Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 23 Maret 2025, pelajaran ke-13, dengan judul untuk hari ini, Hukum Kasih. Hukum Allah tidak terdiri dari prinsip-prinsip abstrak. Sebaliknya, hukum Allah adalah ekspresi hubungan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam 10 perintah Allah. Prinsip-prinsip dasar dari 10 perintah Allah sudah ada di Taman Eden. Prinsip-prinsip kasih yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia dan antara sesama manusia itu sendiri. Ketika 10 perintah Allah dituliskan di atas batu dalam Keluaran 20, perintah itu diberikan kepada Israel dalam konteks hubungan perjanjian. Perintah-perintah tersebut ditulis setelah Allah melepaskan orang-orang dari Mesir, dan perintah-perintah tersebut didasarkan pada kasih Allah dan janji-janjinya kepada bangsa itu. Lihat Keluaran 6 ayat 7 dan 8 dan Imamat 26 ayat 12. Kita dapat melihat dalam dua bagian dari 10 perintah Allah yang ditujukan untuk berkembangnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan satu sama lain. Bacalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Bagaimanakah ayat-ayat ini mengungkapkan dua prinsip, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saya baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 4 perintah pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan 6 perintah terakhir mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama, harus diatur oleh prinsip-prinsip hukum Allah. Kedua bagian hukum ini berhubungan langsung dengan apa yang Yesus sebut sebagai 2 perintah terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 4 perintah pertama adalah bagaimana kita harusnya mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, dan 6 perintah terakhir adalah bagaimana kita harusnya mengasihi satu sama lain seperti diri kita sendiri. Yesus memperjelas bahwa kedua perintah ini, kasih yang besar ini, berkaitan erat dengan hukum. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Jadi, keseluruhan hukum Allah didasarkan pada kasih Allah. Kasih Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Kita sering mendengar orang berkata, kita tidak perlu menaati hukum, kita hanya perlu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengapa gagasan itu tidak masuk akal? Bagaimanakah kita dapat mengungkapkan kasih kepada Allah
atau kasih kepada sesama jika kita melanggar salah satu dari 10 perintah Allah?